lihat situasi dan kondisi. Termasuk juga ya kalimatul haq untuk menegakkan kalimat yang adil. Kalimat yang lurus, yang benar. Toma'an pinnas, kita ya optimis kepada manusia banyak, orang banyak. Wa tawakku'an lima yahsulu minhum min jahin aw malin. Kita terjerumus kepada apa yang mereka peroleh dari mereka berupa pengaruh ataupun berupa harta. Ya, tidak usah kita khawatirkan itu. Karena pada hakikatnya tidak ada hubungannya makan dengan kerja. Tidak ada hubungannya. Sekalipun kata orang kalau tidak kerja tidak makan. Banyak buktinya. Orang masuk penjara itu kerjanya apa? Apa kerjanya? Tidak ada. Makan tidak? Makan. Malah dia masuk berat badannya mungkin 50, keluar 80, 3 tahun. Iya, tidak ada kerjanya. Makan. Anak-anak apa kerjanya? Bukan tanya anak-anak. Tidak ada kerjanya. Main, makan juga. Orang tua yang sudah lingsir tidak ada kerjanya juga. Makan? Makan. Tidak ada hubungannya makan dengan kerja. Ya. Kalau kita ingin bahagia, Tuhan sudah memberikan garis. Man amila salihan min zakarin au unsa fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal baik, berbuat baik, bekerja baik, baik laki maupun perempuan, sudah berjanji Allah Taala. Fala nuhyiyannahu, kami benar-benar akan berikan dia kehidupan yang baik. Iya. Jadi harta tidak juga menjadi kata kunci orang bahagia. Miskin juga bukan sebuah keputusan menyebut orang sudah susah. Tidak. Ya. Banyak cara Allah Taala, bisa jadi yang miskin disenangkan dengan melapangkan dadanya. Standar rezekinya, sekitar cukup makan tapi dadanya lapang, tenang. Yang kaya malah pusing. Ya, coba kita lihat kehidupan para artis. Mereka mungkin tidak makan di rumah, makannya di hotel. Mereka tidak tidur di rumah, tidak makan di rumah, mungkin di kafe yang mewah. Dan banyak kita dengar mereka terlibat dalam narkoba. Narkoba itu kan mereka ingin menghilangkan masalah. Tidak ada orang tenang ingin bernarkoba. Karena mereka ingin menghilangkan masalah yang berat. Supaya tidak mikir-mikir itu. Jadi tandanya mereka pusing dan susah. Dan malah ada yang gantung diri. Padahal mereka mewah, kaya. Ternyata susah juga. Jadi tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Tidak ada juga hubungannya miskin dengan kesusahan. Ya, banyak orang miskin, bahagia. Banyak. Kalau kita ingin lihat di para nabi, tidak ada yang dikasih kekayaan mewah secara menyeluruh. Hanya Nabi Yusuf mungkin yang dikasih. Nabi Sulaiman. Misalnya standar. Padahal mereka paling dicintai Allah. Ya. Jadi agar kita tidak salah persepsi. Ya. Karena harta itu kan ada dua. Ada yang halal, ada yang haram. Harta yang halal akan dihisap. Harta yang haram akan diazab. Iya, sudah jelas itu. Harta yang halal akan dihisap. Harta yang haram dihisap, diazab. Ya, yang dihisap dia pemiliknya, bukan harta itu yang dihisap. Yang diazab juga pemiliknya, bukan harta itu yang diazab. Hadirin rahimakumullah, itulah pentingnya kita meyakini sebuah kebenaran. Ya. Berarti kita berbuat itu untuk ibadah, bukan untuk makan. Jangan kita berbuat untuk makan, karena sudah clear, makannya makan. Nah, maka setiap kita bekerja dalam rangka kita beribadah, apapun yang kita lakukan yang baik, mau di sawah, mau di kebun, di sekolah, itu dalam rangka kita ibadah. Supaya kita tidak pusing, wah kita di PKH apa di PHK itu? Di PHK, wah tidak akan dapat makan, salah keyakinan. Iya. Berapa banyak orang di PHK tapi tetap hidup sampai hari ini. Karena ada hubungannya PHK dengan makan. Tidak ada. Itulah keyakinan yang perlu kita pegang. Iya juga. Bagi orang yang berilmu. Ya. Mudah-mudahan.
Au hazin min huzuzid dunya, atau ingin meraih satu bagian dari bagian-bagian dunia. Apakah itu jabatan, ya, ataupun yang lain dari bagian dunia. Fakullama fa'ala zalik ahadun, maka sedikit sekali orang yang melakukan hal tersebut. Illa, ya, setiap kali orang melakukan seperti itu, illa azallahullahu wa ahanahu, kecuali mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala dan direndahkan oleh Allah. Andai kata kekayaan merupakan kunci kebahagiaan, yang paling bahagia Qarun. Tapi buktinya dia dihina Allah, ditenggelamkan dalam bumi. Kalau jabatan menjadi sebuah kunci kebahagiaan, yang paling bahagia Fir'aun. Tidak ada periode itu. 400 tahun itu tidak ada periode, tidak ada tidak ada sisi-sisi. Tapi buktinya juga dihina Allah, dia tenggelam dalam Laut Merah. Namrus juga kaya luar biasa, raja lagi, dipertuhankan lagi. Mati dihina Allah dengan nyamuk yang masuk ke dalam telinganya. Jadi itu bukti kuat itu. Kekayaan, jabatan bukan menjadi sumber kebahagiaan seseorang. Oleh sebab itu mari kita samakan luar dan dalam. Ya, jangan luar kita bagus tapi dalam jelek. Ibarat WC kata ulama. Dia buat WC luar biasa tapi dalam bau. Kalau gitu WC ya. Iya. Kayak kubur lah. Orang-orang dibangun mewah kubur tapi di dalamnya bangke kan. Ya, jadi harus clear lah luar dalam. Zahiran wa batin. Wasallatu alaihin nas. Mereka dikuasai oleh manusia. Bukan mereka menguasai orang, tapi orang menguasai mereka. Yang berperan di agama malah ikut-ikutan orang banyak. Wa harrama ma yarjuhu mimma fi aidihim. Dia mengharamkan apa yang mereka harapkan dari apa yang ada di tangan mereka. Ya, serba tidak boleh jadi. Terbataslah ruang lingkup kuasaan terhadap mereka. Wa ammal midaratu fahiya mubahah. Ya. Adapun al-midarah, midarah artinya kita berusaha untuk meraih dunia dengan cara baik, ya. Fahiya mubahah, itu hukumnya boleh, ya. Boleh kita mencari dunia dengan cara yang baik, ya. Boleh kita mencari juga kebahagiaan dunia, boleh. Oleh parubbama tundab, barangkali juga bisa sunat. Ya, karena di Al-Quran memang dunia dulu disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ya, supaya kita tidak diremehkan orang. Kalau memang lingkungan itu kadang-kadang kena kaya baru dihormati, ya perlu juga kita kaya, ya. Kita berusaha ingin menarik simpati orang tapi tidak ada apapun dilihat oleh orang, malah dihina kita. Ya. Perlu aja, malah disunatkan. Wa maknaha, maksudnya adalah ayyub zalal insanu syai'an. Manusia mengerahkan ya apapun min dunyahu, dari dunianya, li solahi dinhi, demi kemaslahatan agamanya. Ya, jadi orang berkorban harta, berkorban jiwa demi agama, itu namanya al-midarah. Tidak ada masalah. Berarti kita perlu juga ya mencari dunia untuk menegakkan agama. So, tanpa uang seperti katanya ya. Jangan sampai kita ditunggangi oleh uang. Sampai ikatan agama kita juga ikut terbatas. Auli solahi dunyahu, atau untuk kebaikan dunianya. Jadi kebaikan agamanya boleh juga. Kita mengarahkan segala ikhtiar, segala usaha, ya, berupa dunia kita untuk kebaikan agama. Atau dunia untuk kebaikan dunia, tidak apa-apa, boleh. Ya, boleh. Awli salamati irdihi, atau dia ingin menyelamatkan kehormatannya, tidak apa-apa. Ini menyelamatkan kehormatan. Ya. Min muzimmati ahli syarri, dari celaan orang-orang yang jahat. Kalau kita tidak kaya mungkin bisa jadi orang yang jahat yang tiap malam dapat harta banyak menghina kita nanti. Apa gunanya ngaji, udah ada uangnya katanya kan? Iya.
Malah nanti mereka kuasai orang-orang yang ngaji, diberikan uang. Dosa ngaji ini, saya kasih uang. Daripada kamu ngaji dari uangmu. Nah, bisa jadi begitu. Mengaruhi orang-orang. Baguslah kita juga berusaha berikhtiar. Wafil hadis. Ya. Ma waqabihil mar'u 'irdihi. Ma waqabihil mar'u 'irdahu wa huwa lahu sadaqah. Apa yang dilakukan oleh seorang untuk menjaga kehormatannya, itu baginya sebagai sedekah. Biaya untuk kehormatannya, menjaga nama baik keluarganya, menjaga nama baik gurunya, itu kan kehormatan juga. Apa yang kita lakukan usaha itu sebagai sedekah kita. Fa iza stakfa al-insanu ma yakhafu min syarrin minal asrar bima la yadurruhu fi dinihi lam yakun alaihi bizalika ba'sun wala janahun insyaallah. Apabila merasa cukup manusia itu terhadap apa yang dikhawatirkan berupa satu kejahatan, ya, bisa terbentengi, bisa terjaga, ya. Apa yang dikhawatirkan berupa kejahatan dari beberapa kejahatan, bima la yadurhu, yang tidak akan membahayakan dia fi dinihi, pada agamanya, lam yakun alaihi fi zalika ba's, maka tidak perlulah terlalu dirisaukan, ya. Artinya kalau ada sedikit gesekan tapi tidak menyentuh agama, ya tidak usah kita terlalu khawatirkan. Kalau yang membahayakan agama itulah, ya, yang perlu kita risau. Wala junaha, dan tidak ada juga dosa, ya, yang akan menimpa kita insyaallah. Lakin al-udul anil asrar, akan tapi kita perlu menghindar dari kejahatan. Wa mujanibatuhum, menjauhi mereka, ahsanu min zalik, itu lebih baik. Menjauhi mereka itu lebih baik. Wa ahwatu, itu lebih berhati-hati, ya. Waspada, menjauh, lebih bagus, ya, agar tidak tergesek. Usaha kita untuk menghindar, ya, karena mereka tidak menyentuh agama, itu lebih bagus lah. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, inilah yang telah kami jelaskan, kata beliau pengarang. Innama yakunu indal ibtila'i bihim, hanya saja ini terjadi ketika mereka dicoba, ya, diuji. Wa illa fala, nah, kalau tidak ada ujian itu ya tidak usah lah, ya, tidak usah terlalu mengarahkan, memaksa diri, ya. Wa khosatan lil mu'minin taqiyin fil ikhtilat, khusus kepada orang yang beriman, yang bertakwa di dalam bergaul di ahli syarri wa ahlil batil, di dalam bergaul dengan ahli kejahatan dan ahli kebatilan. Bal alaihi mujanibatuhum, bahkan wajib atas mereka untuk menjauhi mereka. Kalau kita tahu pergaulan kita bersama orang-orang jahat, kita berusaha menghindari mereka, jauhi mereka, ya. Wal ihtirazu minhum, kita jaga diri dari mereka. Wala taq'udu mahum, kalau bahasa Quran, jangan suka duduk sama mereka. Jangan kita juga dituduh begitu. Iya. Dia cocok jadi imam, no. Barang doang tokol barang maling, no. Pasti barang. Dan susah kita sudah. Tidak berhati-hati. Iya. Kalau bertemu biasa-biasalah. Tidak usah kita menghindar juga. Bagaimana kita akan merangkul mereka kalau kita sendiri menjauh terus, ya. Bertemu ya kita salami mereka. Kita jabat tangan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita diundang, kalau kita tahu mereka itu memang lebih banyak haramnya, tidak usah kita makan zikir-zikir. Karena apabila halal bercampur dengan haram, tetap yang menang haram. Ini rumus. Ya. Zahtalatul halal wal haram, ya, wal haram yaglibuhu. Apabila bercampur halal dengan haram, maka yang haram mengalahkan yang halal. Kayak air lah. Ya. Kalau sama banyak najis dengan air mutlak, pasti kalah air mutlak, ya.
Andai kata bangkit sekilo, air sekilo, kalah air ya, kalah ya. Pasti bau. Nah kalau tidak kita tahu jangan ada masalah, kita makan. Ya. Tapi kalau kita nyata tahu dia suka jalan malam, bimbang zikir, ya baik. Ya, sudah makan tadi kita. Sudah saya makan kebetulan. Ya. Dibawa saja Ustaz, kita bawa. Saya kasih mungkin ayam, tidak ada masalah kalau ayam makan haram. Boleh enggak? Oh, boleh. Bukan haram kan sudah dikasih kita kan? Kasih, cuma kita tidak boleh terlalu teliti. Ya, ini Anda dapat dari mana ini? Usah kalau kita tahu ya. Tinggal kita prediksi saja. Ya. Kita usahakan jangan sampai makan saja. Supaya tidak merasa tersinggung ya, buku santai tidak boleh wala besar temangan lebih entah. Ya. Buku sang posas lah kan. Kalau dia makan kebetulan nah, dia orang keluarga kan. Rombok nih balik. Wa kadzalika fahzaru minat tanajjus. Ya. Demikian juga Anda harus berhati-hati berupa penyelidikan ya. Minat tanajjus itu ada penyelidikan, ada penelitian. Wa huwa talabul lukub. Mereka mencari kebenaran ala auratin nas, atas kekurangan manusia. Ya. Al-masturah yang sifatnya tertutup, ya, itu mereka teliti. Kayak intel lah, mereka kaji-kaji. Kalau bahasa kita nyari-nyari kesalahan lah. Itu namanya tajassus, ya. Maknanya dalam Quran sudah jelas. Qala Allah Ta'ala wala tajassus. Wala tajassus. Tidak boleh kita saling mencari kesalahan. Wa qala alaihi salatu wassalam man tatbi'u aurat akhihi tadbi'ullahu auratahu. Barang siapa memperlihatkan kekurangan saudaranya, maka Allah juga akan memperlihatkan aurat kekurangannya. Aurat itu artinya sesuatu yang jelek lah, ya. Makanya disebut aurat itu karena jelek, makanya harus ditutup. Aurat wajib ditutup, karena aurat artinya jelek. Maka kejelekan itu harus ditutup. Ya, makanya Nabi bilang, barang siapa membuka aurat saudaranya, membeberkan lah. Barang siapa membeberkan, dan tatabu artinya kan ngikut. Ya, beber itu kan mengikut jarinya itu, membeberkan. Ya. Barang siapa membeberkan kekurangan saudaranya, Allah juga akan membeberkan kekurangan yang tidak hadapan makhluk. Wa man tatbi'ullahu auratahu, ya, yabdahu walau fi jawfi baitihi. Barang siapa yang sudah dibeberkan aibnya oleh Allah Taala akan terbongkar walau fi jawfi baitihi, sekalipun tempatnya di tengah rumahnya. Akan ditahu orang banyak. Tergantung kita jarinya, ya. Kalau kita suka nutup, Allah akan tutup. Kalau kita suka buka, Allah akan buka. Ya Allah yang buka, ya luar biasa itu. Ya, auzubillah. Itulah salah satu nikmat yang paling besar. Ketika kekurangan kita di hadapan murid kita, di hadapan orang banyak, Allah tutup kekurangan itu. Semua orang punya kekurangan. Kalau itu diperlihatkan oleh Allah di depan muridnya, nah, lu ngaji dengan kan? Engkau ngaji kan? Ya. Misalnya waktu dia kuliah ngakal petang datet tuh, dia pelajarin dah. Kadang-kadang gerang nantang guru. Nah, itu diperlihatkan di depan gurunya, nanti dia juga seperti itu nanti. Tapi ditutup oleh Allah. Makanya kita jangan menyiarkan, memberitahu, ya, anak-anak murid kita kekurangan kita di saat kuliah yang sifatnya negatif. Kalau kekurangan yang sifatnya motivasi, yang memang keadaan ekonomi kita memang dulu tidak ada, tapi kita terus belajar, tidak apa-apa itu ya. Itu kan membangkitkan semangat. Kekurangan yang berupa aib yang tidak cocok untuk diceritakan kepada mereka. Kita harus menyebutkan. Al-hadis. Wa'alaikum
bisitri auratil muslimin, itu kan wa alaikum. Kalau dibilang wa alaikum maknanya wajaba alaikum. Wajib atasmu bisitri auratil muslimin, menutup aurat kekurangan-kekurangan sesama muslim. Wajib. Wa kuffu an zikriha wa isa'atiha, tutup dari menyebutnya dan menyiarkannya, ya. Tutup, jangan sampai disebut, jangan sampai disiarkan. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fa'ishatu lil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishah. Sungguhnya orang-orang yang senang memperlihatkan fahisyahnya, kejelekannya, kejahatannya, kebobrokannya, fil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, lahum azabun alim, maka bagi mereka siksa yang pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Apa bentuknya azabun alim? Mungkin dicemoohin orang, setiap kita ketemu mungkin orang mual lihat kita, menjijikkan lah. Itu kan bagian dari azab. Kalau tidak ada yang negur kita, ya Masya Allah. Baik kita luka daripada tidak ada yang tegur. Ya, kita luka sedikit, semua yang kan ada apa, luka di mana luka? Senang kita begitu. Ini nyapa-nyapa itu aja. Sebanyak orang ke pasar, tidak ada yang mau kemana, padahal kenal kita, sahabat kita, tapi tidak ada yang tegur-tegur kita sepasar itu. Berbeda makan juga. Itu juga bagian dari azabun alim. Atau keluarganya tidak dikasih harmonis oleh Allah. Bisa saja, ya. Kalau Allah mau gampang. Atau mereka kaya tapi tidak dihilangkan kekayaannya, tadi dibingungkan hati, dikacaukan ketentraman keluarganya. Iya. Itu juga bagian dari azabun alim di dunia. Mereka tidak diturunkan dari jabatannya, tapi dibuatkan mereka pendamping yang kacau balau, yang banyak merusak namanya. Bingung juga dia. Tidak mesti Allah akan menghilangkan hartanya baru dia suci, tidak. Ya. Dibiarkan hartanya tidak ke sana, tidak dicuri memang hartanya, tapi tiap malam ke sana perampok itu sudah dia bisa tidur, dia sampai kurus dia bisa tidur. Padahal tidak diambil-ambil juga. Itu juga bagian dari tersiksa. Apalagi di akhirat yang dosa kita bicarakan. Kayak tadi kan, harta yang halal akan dihisap, harta yang haram akan diazab. Ini surat An-Nur, ya, ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata Allahu Akbar.
La haula. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Oleh juga ayat hadis ini berlaku menutup hajat, memenuhi hajat saudaranya. Barang siapa menutup kekurangan saudaranya, akan Allah tutup kekurangan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mencukupi hajat saudaranya, misalnya dia minjam dan seterusnya, Allah akan cukupkan juga hajatnya dunia dan akhirat. Tapi sulit ini, sulit. Gampang kita omong. Wala yaksurul haud fi uyubin nas. Jangan sering membeberkan ya, aib-aib orang. Yang senang menyebut, menceritakan kekurangan orang. Wa zikra musawatihim. Ya, menyebut kekurangan-kekurangannya. Wa kasyifa auratihim, membuka aurat-auratnya, kejelekan-kejelekannya. Jangan. Ya, wa illa kullu munafiqin mamqut. Kalau tidak, maka setiap orang munafik akan dimurkai Allah. Wallazi yajibu 'alal muslim, termasuk yang wajib atas orang yang muslim adalah iza ra'a min akhihil muslim auratan, apabila melihat dari saudaranya yang muslim satu kejelekan, ayastaroha alaihi, silakan ditutup atasnya. Jangan malah dibeberkan, ditutup. Wa ayyan sohahu bisirri, silakan nasihati dia secara sir, pisik-pisik ya. Kurang bagus, tangkung ini dan cocok. Rojas luar biasa, lagu di dalam singlet. Lagu anu apa? Ya, baju singlet. Buka-buka dah nama itu. Ya, misal. Pisik-pisik kurang cocok lebih dalam. Ya. Nasihati cara sir. Bilutpin dengan cara lembut, masyafakotin ya, dengan penuh kasih sayang. Tidak ada rasa sentimen menasihatinya. Tidak ada rasa menjebaknya. Betul-betul kita nasihati. Ya. Bagaimana sabda Rasulullah? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, betul-betul ini, ya. Tidak hanya manusia, binatang juga begitu. Dalam kisah kitab Usfuriyah, seekor burung menolong seekor semut yang akan hanyut di air. Dia hinggap di kayu, kayunya kan terpotong juga. Mau hanyut sudah saking kerasnya air itu, derasnya. Dia turun menjepitnya dengan kakinya, diselamatkan semut itu. Ditaruh di darat. Dalam waktu yang tidak diperhitungkan, satu hari burung itu akan ditembak oleh orang yang ahli nembak burung. Burung yang pernah nolong semut itu. Dari mana datangnya semut, menggigit ketiaknya. Meleset ke ini. Orang nak kena. Nah itulah. Nyawa dibalas nyawa. Binatang ini coba luar biasa. Anjing apalagi. Monyet apalagi. Lebih besar lagi. Oleh Tarzan itu kan awalnya bukan orang hutan, orang yang terjebak di hutan, malah menderita di hutan, tapi dia penuh kasih sayang di hutan itu. Dia lihat harimau luka diobati, tiba-tiba akrab dengan harimau. Ya, ikut juga akrab yang lain dengan harimau, kan rajanya hutan. Jadilah dia Tarzan. Dihormati oleh raja hutan, dia jadi raja jadinya Tarzan itu.
Ya, luar biasa. Dibela oleh ya raja hutan dan rakyat hutan. Kita kenal Tarzan, luar biasa. Kasih sayangnya kepada isi hutan. Apalagi kepada orang. Wa minal wajibi ala man ra'a munkaran. Termasuk juga kewajiban atas orang yang melihat kemungkaran. La yastati'u taghyiruhu, yang tidak mampu mengubahnya. Wan nahya anhu, tidak berani melarang daripadanya. Ayyabghadha fa'iluhu. Itu yang kita lakukan. Ya, kita benci kepada pelakunya itu. Benci dia. Itu namanya al-bughdu fillah namanya. Marah karena Allah. Bencinya bukan karena pribadinya, tapi karena perbuatannya yang jelek itu. Wa yukrihuhu, benci dia, ya, memarahinya dan membencinya. Wa yukrahu fi'luhu biqalbihi, membenci perbuatannya dengan hati, ya, membenci dengan hati. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah jelaskan dalam sabda beliau. Fa illam yastati fa biqalbih, kalau tidak mampu mengubah dengan tangan dan lisan, maka ubahlah dengan hati. Bagaimana cara ubahnya dengan hati? Ya kita benci pelakunya, benci terhadap perbuatannya. Al-hadis. Wa yabghadul musirrin 'alal ma'asi, benci kepada orang yang sedang melakukan kemaksiatan, minal qurabat, berupa keluarga dekat kita. Jangan kita dukung, ya, harus kita cegah. Wa alaihi ayyufariqa zalikal mawdu', wajib kita jauhi tempat-tempat maksiat, ya. Jauhi. Fa inna musyahidatal munkarat wa huduraha bil ikhtiyar. Karena sungguhnya menyaksikan kemungkaran dan mendatangi tempat-tempat kemungkaran bil ikhtiyar, dengan kesadaran, dengan pengetahuan kita tentang keharaman itu, ghairu jaizun, hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Dia tamain lagu tokol tentu. Mantu-mantu. Ada orang. Karena kita kan reda juga. Ya. Reda. Maka tidak bagus tempat kita dipakai hal-hal yang tidak bermanfaat. Nanti rumah kita tidak akan mendatangkan manfaat. Baru main domba lintan, dia aja bertaruh lagu baru mendapat manfaat. Lama-lama rumah kita juga tidak mendatangkan manfaat. Atau kita duduk ke tempat-tempat yang bermaksiat, lama-lama hilang berkat ilmu kita itu. Ya, dipengaruhi oleh maksiat. Kan dilihat belum oleh itu, kan Ustaz tentu tahu barang dengan mendum. Mendum dia cocok, nah dengan kan dia cocok jadi mulai wah. Nyong-nyong leka seru ini cerita ini Malik. Mah, mulai wah hilang manfaat. Ngusul Malik pengurus jadi nak ada khutbah Ustaz mendum bertaruh mah nyala. Itu bahayanya. Saya contoh. Tuak itu kan boleh dipakai nyemprot. Nyemprot bagus. Mati nyenyak itu, mati hama itu. Tapi jangan pelungguh yang beli. Oh mau beli, kalau nyemprot. Jangan. Karena setahu orang itu, minuman itu pakai minum. Tidak ada ceritanya pakai nyemprot. Bangga nanti pedagang tuak. Weh, Ustaz Om dong beli. Aku. Padahal kita pakai nyemprot. Nah itu kan nadir, tidak pernah terjadi dilihat. Bagus katanya orang-orang dompu itu begitu dia nanya. Itu boleh kita pakai nyemprot. Itu bisa aja mati, bagus. Apalagi tanahnya terlalu dingin, kita semprot hangat dia kata. Stabil dia. Oh enggak apa-apa. Yang mematikan saja pakai nyemprot boleh saya bilang. Apalagi yang sekitar mabuk. Ya. Racun-racun kan bisa dipakai. Itu kan mematikan, bukan memabukkan. Tuak sekedar memabukkan, jauh lebih boleh kan? Itu logikanya. Berarti dibuat untuk itu jangan ada masalah. Makanya Tuhan buat itu kena dipakai merawat bagus. Sebagai penghangat tanah. Seperti itulah kira-kira. Ya. Kita jauhi tempat itu. Waman nahahu, barang siapa melarangnya an mungkar,
dari kemungkaran, falam yan tahi, ya. Tapi dia harus juga jangan melarang perbuatannya doang, sambil kita tinggalkan. Karena ada orang larang tapi tepu atau nenda. Kalau dia bermain kanak, tokol terus milu terus. Tapi napa balak no? Nah itu jangan. Ya, jangan. Wa asir ala mungkarhi, jauhi atas kemungkaran itu, jauhi tempatnya juga. Wa alaihi ayyuhajirahu, wajib atas Anda untuk meninggalkannya, menghijrahkannya, pindah maksudnya. Jadi ambil itu. Wa yujanibahu, menjauhinya, hatta yatrukal mungkar, sampai Anda juga dikatakan meninggalkan kemungkaran. Wa yatubu ila rabbih minhu, silakan dia bertobat kepada Allah. Ya. Dari tingkah laku seperti itu. Bebalak itu lagu milu tetokol. Balak tarengan betaruh burung lagu milu atau mantu no bagus suara na burung dan ni. Tepu dono milu. Paran itu terlibat tidak? Ya. Hebatnya janji-janji iblis itu. Ya. Darat dengan pegawaiannya ketungkulan. Kita kecil terus betaruh dong ya Allah. Ya dong ketuk-ketik kita aku gorong kena ini. Gorong kecil tu, tutup ketuk-ketik. Meliharanya boleh, bagus itu, ya. Masuk kita kan bersedekah. Perangkat tahuna, duit miong tu. Iya, miong sebagus-bagus sih mahal-mahal itu. Ya. Jangan tamu dan nenek ke melihara kena. Bisa masuk lewat sedekah. Tapi anu teratur, dia buang kotorannya. Kalau dia dari kecil dia tahu ya nanya di WC dah miong. Terus bagus, bulu 3 mahal-mahal. 1 juta, 3 juta kan. Miong doang. Ya kalau sahabat saja sampai bergelar Abu Hurairah atau Abdullah bin Abdurrahman. Sampai kena dia banyak memelihara kucing. Memang mayoritas separuh kucing itu jelmaan makhluk halus jin itu. Banyak kan dia berubah dirinya seperti itu. Ya terus mentelampar ya harus takut kuburang lah, tebu kos dengan kelambin sebagai penghormatan dan merasa tanggung jawab kita. Ya, untung-untung kalau miong biasa terlanggar ini tak kumbe-kumbe, lalu miong jin korban tumbal itu apa? Ban motor templesetnya kan teri itu. Secara bahasa karena permiong ini kena mudarat kan? Bisa jadi yang ditabrak itu miong jin itu. Miong biasa jangan pengaruh nah luas tidak masalah. Tapi kita tidak tahu mana miong jin, mana miong biasa. Ini jadi masalah. Karena pada doang rupa, pada angkatnya dah. Ya. Agak tajam dia. Itu biasa merinding kalau dia ngomong itu. Agak tajam suaranya itu kayak masuk suara halus itu. Ya. Biasa kalau kucing jin itu. Ya. Dan tatapannya cukup luar biasa. Menakutkan juga. Miong biasa janjulannya pelok. Nah, termasuk ular juga itu jelmaan jin, mayoritas juga. Ya. Makanya kalau di rumah, nggak usah dibunuh dulu. Kita usir dia pakai asap, kita bakar sisa-sisa kain potot boleh. Nah, mereka nggak bisa nyium gitu. Kalau dibakarkan kena asap pergi dia. Namun nanti lalu berarti ular jelmaan jin. Kemudian paham-pahamnya berarti ular biasa aja belok aja. Kalau hidup-hidup ini lalu berarti ular biasa, sedet lah. Kalau coba kita lihat di film-film dia kan, ular itu berubah memang begitu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam man awsaqa 'aral iman al-hubbu billah wal bughdu billah.
termasuk orang yang kuat imannya adalah al-hubbu billah. Orang yang cintanya cinta kepada Allah. Kalau dia cinta itu cintanya untuk Allah. Mencintai anak, keluarga itu cintanya cinta Allah. Karena di dalam anak itu, istri itu ada amanat Allah. Kita mencintainya karena mentaati Allah. Ya, bukan murni cinta kita cinta yang tanpa tujuan, tidak. Cinta tanpa tujuan yang tidak mengerti kewajiban dan amanat, berarti cinta kita bukan karena Allah. Mencintai diri karena kewajiban, berarti cinta kepada Allah. Mencintai anak karena memang itu amanat Allah, berarti cinta karena Allah. Itu juga kita memarahinya, karena dia tidak sholat dan seterusnya, karena di dalam dirinya ada pelanggaran terhadap cinta Allah. Nah, ketika kita marahi, berarti marah kita karena Allah. Tidak ada dendam, tidak ada. Nah, dalam dirinya ada pelanggaran, ada penyelewengan lah terhadap tugas. Nah, itu yang kita benci, itu yang kita marahi, berarti kita al-hubbu fillah al-bughdu. Termasuk orang ini yang akan dapat naungan juga. Ya. Tahabbab fillah. Ya. Mereka saling mencintaikan Allah, mereka saling membenci karena Allah. Ketika dia melihat orang bagus agamanya dicintai, berarti cinta karena Allah. Begitu dia nyeleweng tidak lagi seperti itu, kita berpisah, itu namanya al-bughdu fillah. Berpisah karena Allah. Ini selalu diucapkan oleh manusia dulu. Al-hubbu billah, al-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu juga mencintai apa itu? Sama jenis, sama lawan jenis. Nah, kalau senang istri orang ya tidak ada masalah, itu kan bukan cinta. Katanya itu senior itu kan senang istri orang. Tidak apa-apa kita senang istri orang. Yang penting jangan mencintai istri orang. Kalau senang ya memang dituntut agama harus menyenangi siapapun. Senang dalam mungkin kutip gitu ya. Iya, senang istri orang disebut senior kan? Senior, senang istri orang kan. Tidak apa-apa kita senang istri orang. Ajaran agama harus senang kepada semua makhluk Allah. Yang penting jangan senang ada kata cinta, tanda kutip gitu kan. Itulah dosa itu. Wal yahzar kullal hazri. Hendaklah waspada sepenuh kewaspadaan. Min amri bima'ruf wan nahyi an munkar. Dari perkara menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang sama yang mungkar. Ya. Minal kibri wal amputi. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Kita nyuruh tapi ada niat angkuh di situ. Ya. Ada niat remeh. Nyuruh murni karena itu ada amanat Allah di situ. Menyuruh orang berbuat baik karena itu memang amanat Allah. Bukan murni karena kita ingin dibanggakan. Ini bahayanya. Bahaya sekali ini. Setiap kita merasa bangga itu sudah tertipu sudah. Iya. Apapun yang kita banggakan itu, merasa lebih dari orang lain itu sudah tertipu kita dengan prestasi. Iya. Makanya kurang bagus menyanjung orang di depannya kan itu racun. Apa itu keracunan nanti besar rasanya itu keracunan itu. Tertipu, magrur namanya itu. Iya. Ketika kita sudah rajin salat berjamaah, tiba-tiba orang lah dia pacu jamaah, dia beli pahala Anda. Iyalah, sudah tertipu kita itu. Sudah tertipu itu. Berarti sudah ada rasa pamer kan? Bahaya ini, luar biasa. Nanti perlu baca namanya. Ya, talbil iblis namanya. Talbis iblis, tipu daya iblis terhadap semua makhluk Tuhan. Tipis limit sekali itu. Memang tidak terasa salah itu. Ya, wajar-wajar gitu loh. Tapi wajar itu terus merentet lama-lama sebuah kesombongan. Perlu waspada. Hebatnya iblis menyisipi sesuatu yang halus. Tidak terasa itu, tidak terasa. Mungkin kita menjelaskan nanti, menunggu menerangkan. Anak-anak paham, ya. Dekat Pak Guru jangan nerangang. Wah, siapa dulu? Nah, sudah itu. Terjebak juga itu. Sepele tidak apa-apa mungkin di anak-anak. Tapi di sisi Tuhan itu sudah sombong.
Karena kita khawatir. Ya. Orang siapa ada setitik kesombongan dalam dirinya. La yadkhulul jannata misqala dzarratin minal kibar gitu loh. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya secuil sombong. Tidak masuk surga maksudnya langsung itu. Masuk surga tapi laun, susah. Kita inginkan cepat. Tidak masuk surga secara langsung maksudnya. La yadkhulul jannata ya man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tidak masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya sebesar zarah dari kesombongan. Apalagi begompolan sekedipang. Nah. Yang paling berat lagi tidak terasa sombong itu, tapi sudah sombong itu loh. Nah itu. Iya. Pemerangan buruk kan wah, luar biasa. Baru tahu ya gitu ya, sudah sombong juga. Iya. Nauzubillah. Nauzubillah. Orang kita jauh lah. Waradal haq dan menolak kebenaran. Wal qaulu li amrihi wa nahihi, berkata untuk menyuruhnya dan melarang daripada yang diharamkan. Alaika nafsuk, haruskan dirimu seperti itu. Haruskan diri kita, wajibkan diri kita menyuruh dan melarang. Ya, menyuruh yang baik, melarang yang jelek. Wa ma fi makna zalik min nuzuli maktillah. Ya, apa yang di dalamnya akan turun berupa murka Allah Taala. Itu yang kita takutkan. Ya. Wa hululi ghadbi alaihi. Bolehnya datang kemurkaan Tuhan kepada kita. Ulul halalnya itu. Ya, jangan sampai turun kemurkaan Tuhan atas perbuatan itu. Wa yakunu halahu kahali man qala Allahu fi. Jadilah keadaannya seperti keadaan orang yang Allah firmankan dalamnya. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhazathul izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepada mereka ittaqillah, takutlah kepada Allah. Akhazathul izzah, marah mereka menyebut kemuliaannya. Akhazathul izzatu bil ismi, ya. Ditukar kebaikannya dengan dosa. Fahasbuhu jahannam, cukuplah untuknya neraka jahanam seperti itu. Wala bi'sal mihad, sejelek-jelek tempat kembali. Nauzubillah. Wa ammal amiru bil ma'ruf wan nahi. Adapun orang yang menyuruh kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar, fala alaihi min zalik, maka tidak ada kewajiban secara mutlak tersebut. Artinya tidak fardu ain secara pribadi. Itu fardu kifayah, ya. Kalau semua pidato aja pendengerin mana kan? Cukup lah misalnya sikit jari wah. Marah khotib kah? Masa sebut aja khotib sikit. Wa in rudda alaihi qauluhu, sekalipun ditolak ya perkataan atasnya, kana ablagu fi sawabih, itu lebih besar pahalanya. Wa azam fi ajrihi, lebih agung dari balasannya. Fal yasbir, hendaklah tetap bersabar. Menarak nolak ita, menarak nyemoh ita, sabar. Itu menaikkan pahala, itu menaikkan ganjaran. Wal yahtasib, ya, hendaklah banyak perhitungan, ya. Jangan banyak putus asa. Wal yakun qasduhu takhlisu nafsah. Hendaklah niatnya murni pada dirinya. Wa takhlisu akhihi minal ismi. Murni juga mencegah saudaranya dari dosa. Karena jangan ada niat-niat untuk disanjung. Ya. Murni meraih pahala. Murni mencegah dosa. Itu niat kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Wal yakun haluhu kahaliman waqa'ahul muslim. Ya. Hendaklah jadikan keadaannya seperti keadaan orang yang akan terjatuh dari saudaranya yang muslim. Padahal tangangan lek tangan kah? Barang angkut tangangan lek teh.
akan jatuh fi hilkatin, ya, jatuh dalam ya kekacauan, au wartotin atau kegaduhan, minal warotot dari berbagai bentuk kegaduhan, kakhirakin seperti ya kebakaran, au gorokin tenggelam, ya, wa huwa qadirun ala takhlisihi wa inqazi, dia mampu untuk menyelamatkannya dan menyelesaikannya. Bal aula, bahkan itu lebih utama. Fa inna hilakad din, ya, diibaratkan kayak orang yang tenggelam itu, ya. Bahwasanya binasanya dalam agama wa ta'arrud, ya, bertentangan, menentang hukum Allah itu li sukhti rabbil alamin asyaddu azamu min hilakid dunya. Ya, binasanya dalam segi agama jauh lebih berat ketimbang binasanya dari segi dunia. Tenggelamnya manusia lebih berat, lebih ringan ketimbang tenggelamnya agamanya seseorang. Ya. Karena yang kita khawatirkan kemurkaan Allah Rabbul Alamin itu asyaddu wa a'zamu min hilakid dunya. Arah dunia sedah ketimbang nokah. Ya. Wa talipun nufus allazi la yaputu bihi illa muparikatu hazil hayatil fanih. Hancurnya jiwa-jiwa, matinya jiwa-jiwa. Allazi la yaputu bihi, yang mana belum saatnya dia luput. Illa muparikatu hazil hayatil fanih, melainkan dia akan berpisah dengan kehidupan dunia yang fana ini. Wa hazid dar az-zailah. Dunia ini disebut dengan daruz zailah, rumah yang akan hilang. Ya. Dunia inilah rumah. Ya. Karena memang agama tidak akan pernah hancur. Nah, itu yang akan hancur, nah itu yang kita sayangkan. Ya. Jangan sampai disamakan hancurnya dunia dengan hancurnya agama. Kalau dunia hancur, ya memang dunia akan hancur. Tapi kalau agama aja tetap abadi. Sama dengan nur itu. Ya. Nur Al-Quran tidak akan pernah lenyap. Nur agama tidak akan pernah lenyap. Seperti nurnya Rasulullah, nurnya pada ulama, para sahabat. Berbeda dengan nurnya matahari akan lenyap. Nurnya bulan, nurnya bintang akan binasa, akan selesai. Wa innal ladzi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar sa'a fi khilasi nafsihi wa najatiha. Sungguhnya orang yang menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar, itu adalah usaha, ya. Orang yang berusaha fi khilasi nafsihi, dalam rangka membersihkan dirinya, wa najaiha, dan meluluskan dirinya. Sawa'un akhadha bi qawlihi amla, ya, sama saja dia menggunakan ucapan ataupun tidak. Wa qad balagona, sungguh telah sampai kepada kita ar-rajulu, seorang laki-laki, annar rajula, bahasanya seorang laki-laki, yata'allaku birrajuli yaumal qiyamah, seseorang berhubungan dengan orang lain nanti pada hari kiamat. Wa huwa la ya'rifuhu, walhal dia tidak mengenalnya. Fa yaqulu lahu, bertanyalah orang itu kepada orang yang tidak dikenal tadi. Apa katanya? Malaka ilayya, ya, apa ada hakmu kepada saya? Wa ma bainika wa ma baini wa bainika ma'rifah, apakah antara saya dengan kamu ada kenalan? Ya, saling ketahui. Fa yaqulu, dia menjawab, kuntu tarani alal khata' wal munkar fala tanhani. Itu coba dia bilang, engkau dulu lihat saya berbuat salah, berbuat mungkar, tapi kau biarkan saya. Tuntut naita. Tuntut naita. Padahal kita tidak kenal mereka, tapi kita pembiaran. Nah, orang itu yang nuntut kita. Kunta taroni, engkau lihat saya alal khotok, terjerumus dalam perbuatan salah, wal mungkar, dan buat kemungkaran. Fala tanhani, tapi kau tidak larang saya. Jangan dulu masuk surga ya Allah, dia tidak larang saya, padahal dia lihat saya. Dia mampu, Ustaz, dia gitu. Ya. Angkat mana-mana nak gedak atin tak kajari mah mana? Hah? Masa dia nak bau ini mana? Ada kerawi, hendak kayak apa jangkat. Sebagai bentuk sindiran lah.
Apalagi nak minimal ini kah? Kita tahu ada sering tangan itu main-main dari ian ini. Nyolah. Minimal kena wal a'yazubillah lah berdoa. Wal a'yazubil. Semoga Allah melindungi saya. Berarti ada raja benci terhadap sesuatu itu. Untuk nak maklum je bahaya. Berarti dia terkena maklum je. Hah? Bahaya itu. Wafil hadis, dalam hadis dijelaskan, masalul qa'imi ala hududillah wa masalul waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala sapinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fa kana din min asfala iza istaqau alma yamurruna ala man fawqahum faqalu law kharaqna kharqan fi nasibina walam tu'zi min fawqina fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a fa in akhazu ala aydihim najau jami'a. Masyaallah. Perumpamaan orang yang berdiri, orang yang menegakkan ala hududillah, hukum-hukum Allah. Wa masalul waqi' fiha, dan juga perumpamaan orang yang terjumus di dalamnya. Kama sali kaumin, ya, seperti kaum istahamu yang cemas, ya. Seperti kaum yang cemas ala sapinatin yang sedang berada di atas perahu. Fa asaba ba'duhum a'laha. Ya. Lalu ditimpa sebagian mereka yang ada di atasnya dan sebagiannya ada yang di bawahnya. Fa kana allazi min asfala. Maka terjadi orang-orang yang berada di bawah. Izastaqal ma, apabila air masuk, yamurruna ala man faqahum, yang melewati kepada orang-orang yang di atas mereka. Faqalu, mereka bertanya, law kharaqna kharqan, andai kata kami benar-benar tenggelam, ya, fi nasibina, ya, menjadi bagian kami, walam tu'za fi fawqina, lalu tidak tersakiti orang yang di atas kami. Fa in tarakuhum, jika mereka membiarkan, ya, wa ma aradu halaku jami'a, sementara mereka tidak ingin kita binasa semua. Wa in akhazu ala aidihim, jika mereka menarik tangan-tangan mereka, najau jami'a, akan lulus semua. Tapi dia namanya enggak isikan ya, kalau tenggelam separuh, urak separuh. Apa maksudnya? Wal makna anna allazi ya'muru wa yanha. Maksudnya adalah bahwasanya orang yang menyuruh dan melarang, ya, sa'a li nafsih, berarti selamatlah dirinya, ya. Nah, tugas. Wa mujtahid fi najati, dan dia berusaha untuk menyelamatkannya bisalamati, dengan keselamatan. Mimma ja'alallahu alaihi minal ismi, yang Allah akan jadikan baginya berupa dosa. Lau sakata, andai kata dia diam, ya. Minal amri wan nahi, andai kata dia diam, dia akan dapat dosa. Mal istito'ah, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Wa bima yarju min sawabillah, dengan apa yang mereka harapkan berupa pahala dari Allah. Wa karimu adih, mulianya janji Allah. Allazi wa'ada bihi min nasri dinihi, yang telah dijanjikan kepada orang yang menolong agamanya. Wa qama bi amrihi, yang menegakkan perintahnya. Qala Allah Ta'ala, la yansurannallaha man yansuruh, Allah akan benar-benar menolong orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah benar-benar perkasa dan mulia. Al-ayah, wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Cukup, sudah kuat hadis ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, in tansurullah, jika engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolongmu.
Allah maksudnya menolong kita. Saling tolong jadi. Ya, saling tolong. Wa yusabbit aqdamakum. Dia akan mengokohkan tumit-tumit kita nanti ketika melintas di akhirat. Maksudnya kalau di dunia dikokohkan iman kita, tidak cepat terkecoh. Di kubur dikokohkan jawaban kita, tidak terpengaruh. Ya, ketika kita nanti diperiksa, dikokohkan juga rasa berani kita. Jadi kita menjawab dengan lancar dan fasih. Banyaklah mana wasabbit aqdamakum. Ya. Lebih-lebih nanti di akhirat kita akan melintasi jembatan. Kecilnya luar biasa, seperti rambut belah 7, kecil. Nah lain dong tinggal tembulan urak, tahu? Nah lain dong tinggal. Urak. Tapi Allah akan kokohkan itu semua. Ya, dengan kita membantu agama Allah. Lewat bidang bakat masing-masing. Ya. Yang mampu pakai tangan, pakai tangan. Yang mampu pakai mulut, pakai mulut. Ya. Yang mau pakai hati, pakai hati. Ya. Dan apa yang kita bisa mampu. Kalau memang polisi kita bayarlah. Kan? Ya. Kalau kita tidak mampu, cari Pak Kadus yang biasa. Oh, banyak upaya kita lah. Yang penting menampakkan rasa tanggung jawab itu. Ya. Untuk kata terus itu dong lah. Kudu cara kumpu dong. Ada yang petugas. Ya kita laporkan. Tapi dengan jelas-jelas kita lihat dulu. Ya. Bila perlu kita ada gambar kita pegang foto lah atau videonya kan. Bagaimana menurut Pak Kadus nih? Salah nih. Oh, barulah kan. Ya. Dia tahu nih. Dari malam sekian. Barulah Pak Kadus kan. Jampiran biasa main. Itu Pak Kadus membuktikan. Oh ternyata benar. Pak Kadus juga agak takut dibawa polisi lagi gitu kan. Tuntaslah ya pekerjaan kita. Tapi dengan kita saling setel, dia sebut kita cerita kan. Dan insya Allah akan dijaga rahasia itu. Termasuk wartawan kan. Tidak berani saya disebut namanya. Bahaya. Kena jaringan mereka besar kadang-kadang. Narkoba itu besar jaringannya. Besar. Iya. Mereka sanggup tidak menyebut siapapun, ini juga sudah dijamin, ada perjanjian. Kalau kamu masuk penjara jangan khawatir, keluarga kamu tetap makan. Ini mereka sanggup bungkem. Ya. Kamu sakitan lalu jangan kebongkar juga. Tadinya kuku nak sakit-sakit. Jatuh itu, sakit nih. Kalau kamu udah ngaku, saya habiskan dengan kakimu. Sakit. Menjepit itu sembetok ini. Tidak akan berdarah-darah. Kan banyak cara mereka kan. Bagaimana dia mengaku. Tanjolnya sampai lelah. Dan dilarang cerita lagi. Ya. Itulah. Ini janji Allah SWT. Ya, orang yang beriman disuruh ini. Orang munafik tidak disuruh kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Malah disekongkol lagi nanti. Yang disuruh adalah yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menolong agama Allah dengan kemampuan kita masing-masing agar Allah tetap menolong kita dan mengokohkan prinsip kita, hati kita, iman kita, jawaban kita, lebih-lebih tumit kita nanti jangan sampai bergeser nanti pada hari kiamat. Wa min ahammil adabi wa akadiha ala ya man amara bi ma'rufin aw naha an munkar ya mujabatul kibri wa ta'annub ya wallahu subhanahu wa ta'ala. Bulannya jelas ya.